Ya Allah, ya Allah. Deng. Rama. Ini di sini terus Pak? Di sini terus? Ganti kering ya? Karya semester 2. Indonesia. Kurang 5 menit. Harus. Pas tujuh, maksudnya apa ya? Maksud email virtual kelas 7. Aku ngirim email ke sini kan. Paspor penilaian ya? Bukan virtual. Siapa ya? Ada di ini tak kirim pakai itu. Apa ngirim? Sini. Oh, Mbak. Siap. Vlognya priwe Gun? Vlog. Izin. Hari ini tak nilai. Gue bukan nilai
Nyong deleng nang endi? Iya kelas 7 betelu tok. Ya wis yang tak kae lah nyong sing anu kelas 1 bae. Gon berarti perjenjang apa ora sih? Ora perjenjang. Kabeh. Tapi kan juri siji coklat kok ora cek di. Nah, akhirnya kondisi ono tapi pada perasaannya nyok manipulasi. Ya orang maksudnya nyok kita tetap nonton. Iya pada bae nyong berarti sing nilai kelas 7 nyong bae. Itu baru sampai. Orang sekelibatan baik dari konten itu isinya sedih di mata. Apa itu? Siji, loro, empat. Kantor itu cepet banget jam kantor. Ini kelong pirang kilo? 12. Wah, kan asoy itu. Kudune 30. Aja Bu, makan kabur kena angin turunan. Targetnya 65, 60. Syukur-syukur kok 60 bisa. 80 maneh nggih. Bisa seket. Bisa nyau sakit. Aja Bu, apa kerengan? Kalau harganya dhuwur. Jadi indah mbak. Iya. Ngomongnya kalau bojone kan 25. Bisa pakai. Jadi bojone kok kemungkinan karena bantalan-bantalan itu kan lemak. Kok kita tulang-tulang kan sela-selanya mungkin ada lemaknya itu. Dan begitu lemaknya mungkin pada berkurang, jadi ini bisa jadi sepatu ya kan. Yakin banget. Dari Pieri. Selamat pagi. Silahkan lambaikan tangan jika mendengar suara saya. Oke. Alhamdulillah. Semangat belajar lagi ya. Harus semangat. Semangat, semangat, semangat. Nanti jam pertama prakarya dengan Ibu Etikawati, kemudian jam yang kedua dengan Ibu Irin belajar IPA. Silahkan, Bu Eti sudah jam 8. Oh iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.
Selesai. Jangan lupa silakan kalian untuk menuliskan nama lengkap dan nomor absen. Ya, untuk absen sudah absen. Sudah absen belum? Sudah. Nanti aja. Nggak bilang aku di sini. Selamat datang di semester 2 ya. Semester 2 harus lebih baik lagi daripada di semester 1. Semester 1 kemarin banyak yang nilainya C ya. Di semester 2 kalian harus bisa mengurangi nilai C itu. Supaya kalian apa? Naik kelas. Kalian mau naik kelas nggak? Mau? Ya kalau mau kalian belajar lebih giat lagi. Karena apa? Kemarin kalian itu cuma dapat nilai kasihan aja. Ya, mau dapat nilai kasihan? Nggak mau ya? Makanya kalian harus belajar yang sungguh-sungguh di semester 2. Ya. Terus kemarin kita sempat tatap muka, tapi sekarang kita Zoom lagi. Karena apa? Untuk kebaikan kita bersama-sama ya. Terus selama Zoom, ya Bu Eti ingatkan lagi, kalian itu harus jaga etikanya. Ya, videonya itu dinyalakan. Terus tidak ditinggal pergi, apalagi ngobrol. Kalian itu harus mendengarkan supaya apa? Supaya kalian itu paham. Kemarin Bu Eti tanya sama orang tua kalian menjawabnya, Bu, kalau Zoom itu anak-anak tidak mudeng. Ya tidak? Mudeng apa tidak? Lebih mudeng ketika bertemu ya. Iya, makanya kalau lagi Zoom itu didengarkan, jadinya kalian itu paham. Nanti di semester 2 kita ketemu lagi tapi dengan bab yang berbeda. Kemarin kita belajar tentang kerajinan. Ya tidak yang membuat kerajinan-kerajinan. Tetapi nanti di semester ini kita belajarnya itu pengolahan. Pengolahan tahu? Kita nanti itu mengolah bahan di sekitar kita yang bisa kita makan. Ya. Yang bisa kita makan. Tugasnya gimana, Bu? Tugasnya nanti kalian itu cukup mengirimkan foto atau video. Kalian prakteknya di rumah. Tidak mungkin praktek di sekolahan kan? Ya, kalian prakteknya nanti di rumah saja. Terus nanti tugasnya itu masih sama. Ada tugas terstruktur dan ada tugas tak terstruktur ya. Yang kemarin tugas-tugasnya itu belum di semester 2 itu dihilangkan ya supaya nilai kalian itu menjadi lebih bagus lagi. Ya, menjadi lebih bagus lagi. Kalian masih semangat untuk belajar hari ini? Masih semangat belajar untuk hari ini? Sudah mandi? Sudah sarapan? Ya, sebelum Zoom kalian itu sarapan dulu, mandi dulu kayak mau berangkat sekolah itu. Biar apa? Semangat kalian itu tetap ada, ya. Terus nanti di semester 2 yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai sayuran. Buku paketnya mana coba Bu Eti lihat? Ya, tunjukkan Bu Eti lihat. Ya. Tunjukkan dulu bukunya, yang belum ditunjukkan tolong tunjukkan biar Bu Eti tahu kalian sudah dapat bukunya. Sudah dapat semua ya? Ya, sekarang kalian buka bab pengolahan. Cari bab pengolahan. Cari ya. Bab pengolahan. Sudah ketemu belum? Di halaman 120. Sudah ketemu ya?
Ya, nanti kita di semester 2 belajarnya sayur dulu. Kamu belajar buahnya sendiri. Itu juga udah bisa. Ya. Buah kalian sering makan? Iya, sayuran juga sering kalian makan kan? Sering. Yang berwarna atau yang berwarna hijau? Yang berwarna pigmen lain selain hijau pernah makan? Pernah ya? Ya, Bu, tapi saya tidak suka sayur. Ya, nanti akan Bu Eti jelaskan, sehingga nanti kamu jadi suka makan sayur. Kalau kalian belum suka, coba dulu sedikit demi sedikit. Kalian kan pasti sayurnya masih milih-milih ya. Ada yang sukanya cuma sop, ada yang sukanya cuma sayur bayam, ya tidak? Ya ya, tapi nanti kalian coba paksa sedikit. Nanti lama-lama kalian juga bakal suka. Ya. Kenapa kalian harus suka sayur? Karena biar tubuhnya kamu itu sehat. Tidak cuma buah saja, tetapi sayur juga penting buat kamu ya, buat tubuhnya kamu, buat menjaga daya tahan tubuhnya kamu. Sekarang kan lagi pandemi kayak gini, selain kamu minum vitamin kan di rumah? Ya, selain kamu minum vitamin, kalian juga harus makan buah dan sayur supaya menyeimbangkan kebutuhan tubuhnya kalian biar tetap sehat ya. Ya. Jangan ngantuk. Yuk kita buka yuk di halaman 120. Nanti kita akan membahas sayuran. Sebentar ya. Ya, muncul apa enggak? Muncul? Belum. Sebentar ya. Di HP kalian muncul enggak PowerPoint-nya? Muncul. Muncul apa tidak? Muncul ya. Ya. Di semester 2 kita akan membahas tentang pengolahan. Pengolahan tadi sudah Bu Eti singgung sedikit. Pengolahan yang kita akan ambil yaitu pengolahan sayuran. Ya, pengolahan sayuran. Di halaman 120 yuk dilihat. Pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Sudah pernah minum jus sayur belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Tetapi kalau yang dijadikan sayur yang buat kalian makan itu sudah biasa ya. Ya, nanti kalian coba di rumah cara membuat jus sayuran biar enak itu gimana ya. Dicampur buah boleh, dicampur dengan yang lainnya boleh, tapi harus ada sayurannya ya. Terus berikutnya di sini ada kompetensi dasar pengetahuan, itu yang nilai-nilai tugas terstrukturnya. Itu memahami rancangan pengolahan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan yang ada di wilayah setempat. Kalian itu kan kalau pagi pasti ada bakul sayur ya di rumah kalian ya. Ya tidak? Ya tidak, kalau pagi. Kalau yang dekat pasar pasti setiap hari ada sayur. Tapi kalau yang rumahnya jauh, pasti itu ada bakul sayur yang ke situ, yang jual sayur ke situ.
biar ibumu kalau ya. Sebentar ya. Tapi ini tinggal klik-klik tok. Coba ndelok tampilan ibu. Nah, bocah kayak gue ya. Iki apa sih ini? Sebentar ya. Kayak anak irang-irangnya yang mana, Bu? Apa ini nggak usah dinyalakan? Nggak usah lah, mau kan? Ini ya, jadi nggak tahu. Apa nek? Nggak tahu, nggak. Bocah apa? Iya. Iya, pengen nonton lah, Bu. Gimana kan hilang? Ini nonton. Maksudnya nanti kan kalau udah jelas apa belum, aku tahu. Iya, makanya tapi cuma nanti muncul di sini. Iya, nggak apa-apa. Munculnya nah ini tuh kan. Yang bekas juga muncul. Anak bocah juga muncul. Iya, nggak apa-apa. Wes. Maaf ya, lama ya. Kita teruskan lagi yuk. Nanti kalian itu tugasnya mengenai ini. Memahami rancangan pengolahan, penyajian, pengemasan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan yang ada di wilayahnya kamu. Kalau misalkan di wilayahnya kamu adanya bayam, ya enggak apa-apa, makannya bayam. Kalau ada sayur lainnya, itu coba divariasikan supaya kamu tidak bosan dengan sayuran yang itu-itu aja ya. Kamu harus berusaha suka sayuran biar tubuhnya kamu itu tetap sehat. Kompetensi dasar keterampilan ini yang kalian akan praktekkan nanti. Ya, mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan yang ada di wilayahnya kamu. Nanti kalian itu bakal praktek sendiri tentang ini, ya. Tentang ini. Bagaimana caranya kamu misalkan mau ngejus itu langkah pertamanya apa, menyiapkan alat dan bahannya itu apa, nanti itu harus difoto, ya, dijadikan satu folder biar Bu Eti nanti kalau menilainya itu jelas, ya. Tolong yang kemarin tidak mengumpulkan tugas sama sekali atau Bu Eti cari-cari setelah mau perapotan itu di semester 2 dihilangkan, ya. Karena nanti apa? Kamu sendiri yang rugi, nilainya kamu 0. Ya, kalau nilainya kamu 0, otomatis kamu tidak naik kelas. Kasihan kan sama orang tua sudah membiayai kamu sekolah malah kamu nggak naik. Bikin malu nggak? Jelas bikin malu. Ya, berikutnya kita akan membahas sayuran. Kalian tahu sayuran itu apa? Kalian kan tahu bentuknya ya. Oh, sayuran itu bentuknya ada yang seperti itu, warnanya beraneka ragam. Tetapi kalian tahu sendiri apa tidak sayuran itu pengertiannya apa? Tahu tidak? Tahu tidak? Ya, Bu Eti jelaskan ya. Dalam ilmu pertanian, sayur itu merupakan tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura itu merupakan itu tadi sayur-sayuran. Tetapi hortikultura itu sendiri merupakan ilmu yang berkaitan dengan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan termasuk tanaman obat-obatan. Ya, itu yang dinamakan hortikultura. Kalian bisa menyimak di halaman 123. Nah, di halaman 123.
Kartini, ngarep balik mana kemana ya? Stop. Balik mana? Ke slide awal. Dia tinggal ini. Oh, ini sih kepencet ya. Oke, sudah jelas ini tentang hortikultura? Sudah jelas belum? Sudah ya? Ya, kita lanjut lagi. Sekarang pengertian sayur. Sayuran merupakan tanaman vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Jadi, sayuran itu ada yang bisa langsung dimakan dan juga ada yang bisa melalui tahap pengolahan dulu dengan cara dimasak. Thierry, kamu lagi ngapain? Kamu siap mengikuti pembelajaran hari ini, Thierry? Ya, kalau siap, disimak ya. Jangan buat mainan sendiri ya. Jadinya nanti kalian paham. Ya, sayuran itu ada yang bisa langsung dimakan dan ada juga yang harus melalui tahap pengolahan secara dimasak dulu. Dengan cara dimasak dulu. Kalau misalkan sayuran yang harus dimasak dulu itu sayuran apa coba? Apa? Bayam, brokoli, itu harus dimasak dulu ya. Tetapi kalau yang tidak dimasak, bisa langsung dimakan, itu ada jenis sayuran buah. Contohnya, apa? Contohnya, timun. Terus apa lagi? Tomat. Terus apa lagi? Wortel. Terus apa lagi? Cabai. Ya tidak, itu bisa langsung dimakan kan tanpa harus diolah dulu. Ya apa tidak? Sudah pernah lihat semuanya itu yang tadi Bu Eti jelaskan? Sudah ya? Ada cabai, ada tomat, ada wortel, dan ada juga timun ya. Mereka mempunyai fungsi sendiri-sendiri untuk kebutuhan tubuhnya kalian. Sayuran mempunyai kadar air dan yang tinggi sehingga mempunyai umur yang relatif pendek, mudah rusak dan tidak bisa disimpan terlalu lama ya, kecuali mereka itu diperlakukan secara khusus. Ya. Terus sayuran itu umurnya itu tidak lama seperti pohon tahunan ya. Karena apa? Karena sayur itu mempunyai kadar air yang tinggi sehingga umurnya itu tidak lama. Paling lama itu ya 5 bulan sudah harus dipanen supaya apa? Tidak terlalu tua sehingga masih enak ketika dikonsumsi. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Kalau jelas silakan anggukan kepala. Nah, berikutnya. Klasifikasi sayuran. Kalian harus menyimak juga di halaman 124. Klasifikasi sayuran. Ini kok reklame ya? Mau kemana sih? Maksud? Iya. Sebentar. Enggak, masih banyak. Emang seru ya? Ya. Klasifikasi sayuran dapat ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan dan pigmen yang dikandung. Ya, pigmen itu warna. Contohnya selain warna hijau ada warna oranye, ada warna apa lagi ya? Ungu, merah, itu ada kan? Iya, itu merupakan pigmen. Seru nih. Tapi yang tempelin bukan itu sih ini sih.
Ya. Maaf ya. Berikutnya, 1. Berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan, itu berdasarkan perkembangbiakannya, organ tumbuhan yang dapat dimakan itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bagian vegetatif. Bagian vegetatif itu meliputi daun, batang, dan akar ya. Yang bagian vegetatif itu bagiannya yang dimakan itu daun, batang, dan akar. Sedangkan yang kedua itu bagian generatif, buah, bunga, dan biji. Ya, kalian harus tahu perbandingannya itu apa, yang vegetatif itu apa, yang generatif itu apa, supaya kalian tidak terbolak-balik. Kalau yang vegetatif itu daun, batang, dan akar, ya. Sedangkan yang generatif itu buah, bunga, dan biji. Jelas? Jelas? Jelas nggak? Kalau belum jelas, bilang aja. Kalau udah jelas, anggukan kepala kalian. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya, yang akan kita bahas pertama kali yaitu sayuran daun. Kalian paham tidak apa yang dimaksud dengan sayuran daun? Aku pengen ke suaranya. Muhammad Rajendra, kelas 7G. Silakan dinyalakan ya. Bu Eti mau tanya sekarang. Sayuran daun itu menurut kamu apa? Contohnya apa? Gimana, Bu? Sayuran daun, yang dimaksud dengan sayuran daun itu menurut kamu apa coba? Sayuran yang Apa? yang daunnya bisa dimakan, Bu. Ya, pintar. Sayuran daun itu sayur yang dimanfaatkan bagian daunnya. Ya, pintar. Terus, nah ini pengertiannya. Sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daun. Contohnya ada apa contohnya? Yang bisa dimakan daunnya. Orang jenenge siapa ya? Ke atasnya. Oh, enggak bisa sekarang bukan. Ya. Contohnya apa coba? Sofi, kelas 7E. Contohnya apa Sofi? Dinyalakan dulu yo. Contohnya sayuran daun itu apa Sofi? Kangkung, Iya, terus apa lagi? ayam, Oke, terus udah terima kasih ya. Berikutnya Revadila 7B. Contohnya apa? Dinyalakan dulu Mbak. Ayo, belum dinyalakan. Iya. Contohnya apa? Iya, pintar sawi. Terus apa lagi? Udah ya, terima kasih ya. Ya, itu tadi contohnya. Sayuran daun dengan kualitas yang bagus jika bagian daunnya itu utuh, tidak berlubang, tidak busuk, serta daun dan batangnya berwarna segar. Itu adalah ciri-ciri sayuran daun yang masih bagus ya. Tidak berlubang, tidak busuk, dan masih berwarna segar. Ya. Jadi kalau udah ada yang warna coklat-coklatnya itu sudah kurang baik ya kondisinya ya. Jadi kalian harus cari yang masih segar warnanya. Berikutnya, contoh dari sayuran daun. Betul tadi ada bayam, pernah makan? Pernah ya? Nah, bayam itu warnanya ada 2. Yang pertama, daun yang berwarna hijau.
Dan yang kedua, daun berwarna merah. Pernah lihat? Pernah lihat? Kalau daun yang berwarna merah biasanya itu buat obat darah tinggi, ya. Tetapi yang hijau yang sering kalian jumpai dan sering kalian makan. Contohnya buat apa? Pecel, sayur bening, iya kan? Ya, berikutnya kangkung. Kangkung juga merupakan contoh sayuran daun. Tetapi kadang juga menggunakan batang yang masih muda. Kan eman-eman kalau dibuang, ya tidak? Ya, berikutnya sawi. Terus kubis, daun singkong, pokcai. Sudah pernah makan semua? Sudah pernah makan semua belum? Sudah ya. Pokcai itu bentuknya seperti sawi, tetapi dia itu menggembung di bawahnya. Kayak botol. Biasanya itu sawi botol. Atau kalau di daerah-daerah wetan namanya itu sawi bentul. Daerah timur ya. Timur itu wetan. Berikutnya, daun singkong sudah pernah makan belum? Sudah, ya. Terus, kemangi, pernah lihat? Pernah menjumpai? Pernah ya? Ya. Biasanya itu baunya menyengat, tapi itu buat obat juga. Kalau yang bau badan ya. Biasanya kalau kemangi itu buat campuran. Buat apa? Buat pepes ya, biar tidak amis. Terus berikutnya sayuran batang. Halo Nabila, kelas 7E. Ya, sayuran batang menurut kamu itu apa, Mbak? Dinyalakan dulu. Sayuran batang itu menurut kamu apa? Adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Iya. Lihat di buku ya. Ya. Iya. Sayuran batang. Iya, benar, asparagus. Sudah, terima kasih ya. Ya, sayuran batang itu dapat dimanfaatkan atau yang dimanfaatkan adalah bagian batangnya, ya. Terdiri dari buku dan ruas. Jelas tidak? Sayuran batang itu sayuran yang hanya diambil batangnya atau yang bagian batangnya dari tumbuhan yang bisa dimakan. Itu terdiri dari buku dan ruas ya. Buku itu bukan buku yang dibaca, tetapi buku itu tempat menempelnya daun. Ya, itu namanya buku. Terus memilih sayuran batang yang baik biasanya batang yang masih muda. Kalau yang sudah tua mungkin tidak enak. Terus berwarna cerah, masih muda dan bersih serta tidak busuk. Itu adalah salah satu ciri untuk memilih sayuran batang. Contohnya itu ada sayuran apa? Rebung, tahu rebung? Garudea kelas 7F. Yuk nyalakan dulu yuk. Rebung kalian tahu? Rebung itu apa Garudea? Bambu yang masih muda. Ya, pintar. Bambu yang masih muda itu biasanya bisa dimanfaatkan untuk sayuran ya. Terus, terima kasih ya. Berikutnya. Sayuran akar. Sayuran akar menurut Santika 7G. Santika mendengar suaranya Bu Eti? Iya, coba dinyalakan dulu ya. Menurut Santika, sayuran akar itu apa?
Yang sudah berumur cukup, ukurannya besar, tidak tumbuh tunas, dan tidak ada bagian yang membusuk. Diulangi lagi yuk, apa? Sayuran Yang sudah berumur cukup, ukurannya besar, tidak tumbuh tunas, dan tidak ada bagian yang membusuk. ya itu adalah ciri-cirinya ya. Kalau pengertiannya itu sayuran akar itu berupa umbi-umbian karena umbi merupakan akar yang menggembung ya. Jadi kalian tahu kentang? Iya, kentang itu akar yang menggembung. Ya. Itu bisa dikatakan sebagai sayuran. Diingat-ingat sayuran akar itu sayuran yang berupa umbi-umbian dan merupakan akar yang menggembung. Selain kentang, ada juga apa lagi? Wortel, lobak, ya, itu adalah salah satu contoh. Terus berikutnya, sayuran akar itu banyak mengandung karbohidrat, ya, karbohidrat. Kalau kalian yang suka diet, kayak siapa ya, artis-artis yang suka diet itu, ya, artis Espero juga ada ya, iya. Itu penyanyi itu juga lagi diet. Diet apa? Mengurangi karbohidrat. Ya, mengurangi karbohidrat. Jadi kalian boleh makan buah boleh. Makan karbohidrat juga boleh, tapi kadarnya dikurangi ya, supaya yang gendut-gendut itu supaya menjadi lebih kurus lagi. Ya. Kalau yang udah kurus terus tepar. Ya jangan mengurangi, nanti tambah kurus lagi, ya. Jangan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sayuran akar yang baik adalah yang sudah cukup umur, ukurannya besar, tidak tumbuh tunas, dan tidak ada bagian yang membusuk. Itu salah satu ciri-ciri dari sayuran akar. Jelas ya? Sampai sini jelas? Diana 7G, jelas tidak? Jelas? Iya. Diperhatikan ya. Berikutnya. Contoh sayuran akar. Ada kentang, ada wortel, ada lobak, ada talas, ada umbi kayu, dan ada umbi jalar. Tahu umbi jalar? Muntul. Ya, muntul. Umbi kayu tahu? Ketela. Ya. Ya. Itu adalah contohnya. Jelas ya? Ini sampai sini jelas ya? Iya, oke. Sebentar. Berikutnya, sayuran polong. Ya, bukan sayuran lain, tapi sayuran polong. Sayuran polong itu yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya saja, tetapi kulitnya juga dapat dimakan. Kalian tahu sayuran polong itu contohnya apa? Tahu tidak? Ya, polong itu ada buncis, ada kacang panjang, ada pete. Ya. Kualitas sayuran polong yang baik itu biasanya yang masih muda, tidak terlalu tua. Biji sayurnya tidak terlalu menonjol dan kulitnya masih lurus dan halus ya. Itu adalah ciri-ciri. Kalau kamu mau membeli sayuran polong, dilihat ciri-cirinya dulu. Oh iya, yang masih muda, yang kulitnya masih halus, tidak begitu menonjol. Kalau buncis, kalian pernah lihat?
Kalau buncis kalian pernah lihat ya, kalau sudah menonjol-nonjol itu bijinya, berarti dia sudah tua, ya. Tetapi kalau yang belum begitu menonjol, itu kemungkinan masih muda, ya. Terus warnanya masih terlihat segar dan tidak ada bagian yang rusak. Kalau misalkan pete, tahu pete? Tahu ya? Itu biasanya ada uletnya kan di dalam. Ya, itu kualitasnya agak kurang bagus ya. Tetapi kalau mau mencari itu yang warnanya masih segar. Terus kulitnya masih bagus ya. Terus berikutnya contoh-contoh sayuran polong. Ada 1 buncis. Suka? Suka makan buncis tidak? Suka ya? Ya. Terus kapri, tahu kapri? Kapri tahu nggak? Biasanya itu di campuran sayur sop. Yang kayak buncis tapi kecil terus pipih. Pernah lihat? Pernah ya. Kalau yang belum pernah lihat berarti kurang piknik ke bakul sayur, ya. Terus berikutnya kacang panjang. Kacang panjang pasti pernah lihat ya. Ya, kacang panjang itu bentuknya panjang. Terus kacang merah. Terus lagi kedelai. Itu adalah contoh dari sayuran polong. Sampai sini jelas belum? Udah jelas? Ya, nanti kalau ada tugas berarti kalian udah paham ya. Ya, berikutnya sayuran bunga. Sudah pernah melihat dan pasti sudah pernah memakannya. Ya tidak? Yo, coba sekarang Lulu. Kelas 7H. Lulu, hai. Ya, coba dinyalakan dulu Mbak Lulu. Menurut Lulu, sayuran bunga itu apa? Bentar, Bu. Ya, Bu Eti tunggu, tenang aja. Sayuran bunga yaitu sayuran yang tumbuh di Gimana? Ulangi lagi, yo. Sayuran bunga itu apa menurut Lulu? sayuran yang diambil dari tumbuhan bunganya. Ya, sayuran bunga yang diambil hanya bunganya. Contohnya ada brokoli dan ada juga kembang kol. Pernah lihat ya? Sampai sini dulu ya, karena waktunya sudah selesai. Besok lagi kita teruskan lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti tanya ke Bu Eti. Tugas akan Bu Eti share di grup kelas masing-masing. Ya, jelas ya? Ya, tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana, makan makanan yang bergizi, yang banyak minum air hangatnya. Dan jangan lupa berjemur. Oke? Ya, sekian dari Bu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ke kelas soalnya. Iya.